Yeah. Pokoknya aku suka sama calon presiden yang ini karena ganteng. Wah, itu repot. Kalau saudara adalah warga negara Indonesia, pasti tahu apa yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 14 Februari 2024. Apa ayo? Kalau Anda menjawab bahwa itu adalah hari pemilihan umum Republik Indonesia, maka jawaban Anda adalah tepat sekali, 100%. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Nah, di Good News Program hari ini kita kehormatan nih ya, kita akan membahas tentang pemilu 2024. Kenapa nih penting? Saya akan bacakan sebuah kutipan nih yang saya ambil dari katadata.co.id yang mengatakan bahwa Ketua KPU RI Hashim Asyari menjelaskan pagu anggaran KPU pada 2024 yang disetujui adalah sebesar 28,4 triliun. Sedangkan permintaan mereka adalah 44,74 triliun. Jadi dengan dana yang sangat besar dan raksasa ini, berarti kita bisa tahu betapa pentingnya pemilu 2024 ini. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu kehormatan, seorang volunteer yang peduli dengan kondisi daripada pemilu 2024. Dan kita pasti akan diberkati. Silakan diperkenalkan. Shalom, Elina Ciptadi. Welcome to Good News Program. Welcome, terima kasih sudah diundang. Ya, satu kesempatan yang baik ya, bisa perkenalkan sedikit ya. Kalian adalah suatu volunteer independen ya. Oke, ceritakan, silakan. Ya, jadi nama saya Elina. Jadi saya mewakili Kawal Pemilu. Kawal Pemilu. Yang belum tentu ada tahun 2024, tetapi dan semoga sudah tidak dibutuhkan lagi. Semoga sudah tidak dibutuhkan. Cuman ini adalah gerakan orang-orang non partisan yang peduli sama data pemilu, dan ini sudah dimulai tahun 2014. Jadi waktu 2014 itu KPU itu membuka data C1, data hasil hitungan per TPS itu. I see. Itu datanya itu ada di tetapi belum ada situs untuk ngelihatnya gitu. Jadi ada di kayak drive gitu. Cuman kan rumit ya kalau kita mesti buka file. Oh, ini bukan TPS-ku. Buka lagi satu file. Ini bukan TPS-ku. Mana ini TPS-ku gitu. Ada ratusan ribu kan. Nah, jadi waktu itu 2014 istilahnya Kawal Pemilu itu membuat situs untuk tabulasi. Jadi selama ada datanya di level C1, di level TPS itu kan sebenarnya tinggal diperjumlahkan ke atas gitu. Jumlahkan di level kecamatan, level kota, level provinsi, dan kita dapat hasil akhirnya. Nah, jadi ya seperti kayak Excel spreadsheet gitulah. Jadi kalau datanya semuanya inputnya benar, ke atasnya sampai level nasional juga pasti benar. Gitu. Dengan cara itu kemudian dalam waktu 3 hari itu kami sudah bisa melihat bahwa siapa pemenang pemilunya. Karena dan waktu itu ketika rekapitulasi berjenjang itu masih berjalan. Nah, rekapitulasi berjenjang ini kan bisa makan waktu berminggu-minggu, beberapa minggu. Dan masa penantian tanpa kepastian ini loh yang bikin resah gitu, sama yang buat seperti kita terus ngecek di TV gitu ya. Ngecek di TV dulu gitu. Setiap bangun pagi gitu ya. Atau lihat di scrolling, HP, scrolling. Gitu. Ya sama seperti orang pacaran udah lama tapi nggak dilamar-lamar gitu kan. Oh gitu. Kan resah ya gitu. Apakah itu sama dengan quick count? Karena kan sebagai warga negara atau masyarakat awam, kita lebih familiar ya dengan quick count, melihat ada di beberapa televisi-televisi itu quick count tuh siapa yang menang. Iya, siapa yang menang gitu. Tetapi kadang-kadang yang membingungkan antara satu TV dan TV yang lain. Beda. Karena ini bosnya beda-beda nih. Mereka mengatakan non partisan tapi ternyata mereka adalah pendukung beberapa lebih condong ke partai politik atau paslon tertentu. Sehingga quick count-nya sedikit berbeda dan itu lagi-lagi membingungkan gitu. Apakah sama dengan quick count itu? Beda, karena kalau quick count itu ada science di belakang pemilihan samplingnya. Jadi mereka memilih sampling dari biasanya berapa ribu orang gitu, dari daerah-daerah yang tersebar yang mereka anggap itu akan representatif untuk suara orang Indonesia secara keseluruhan. Itu ada tekniknya. Tapi ya itu cara mereka milih samplingnya atau cara mereka menanyakan pertanyaannya itu bisa jadi, dan di mana mereka samplingnya gitu kan, beda daerah itu gitu kan bisa tahu. aja. Kubunya siapa gitu ya. Nah, sementara kalau real count ya ada datanya secara publik,
kemudian kita hitung ke atas, itu tidak pakai samplingan seadanya suara kan kita gabruk gitu ya, kita hitung semuanya. Gitu. Berarti nggak pakai hukum probabilitas karena ini adalah data yang sudah akurat yang ada di lapangan. Cuman dan tersedia untuk publik. Hitungnya belum selesai gitu kan ya. Belum selesai. Betul. Berarti ini adalah real count. Real count. Dan ini bukan quick count. Bukan. Berarti kalau nanti semoga nih ya akan ada yang namanya kawal pemilu 2024 nih. Semoga nih ya. Nah, ini mau tanya dulu sebelum kita masuk lebih hot topik nih ya tentang pemilu. Waktu pandemik nih, kita berkaca dari pandemik yang terjadi antara 2020 sampai 2022 ya, 2022. Ada satu website atau satu Instagram account namanya Kawal Covid. Ya. Ada nggak hubungannya dengan Kawal Covid dengan Kawal Pemilu ini, teman-teman? Tim intinya sama. Oh, sama? Ya, relawannya juga ada yang sama, cuman bedanya adalah Kawal Covid itu kita juga bekerja kolaborasi sama banyak dokter dan juga apa sih namanya medical researchers. Sementara kalau Kawal Pemilu itu kan cuman istilahnya orang yang punya internet, punya kepedulian terhadap data dan mereka senang tabulasi gitu ya. Itu yang penting punya punya internet connection dan kemudian punya waktu luang itu bisa jadi relawan Kawal Pemilu. Sementara kalau Kawal Covid itu ya either perlu bisa bikin konten, perlu bisa review medical journal, atau perlu bisa graphic design. Jadi lebih level kompleksitasnya lebih tinggi. Karena kita harus mengurai apa yang istilahnya ada di level medical itu jadi data yang bisa dicerna dengan lebih mudah. Kayaknya waktu pandemik itu, waktu PSBB, PPKM, kita juga banyak ya ngelihat Kawal Covid setiap hari ya. Karena disitulah kita bisa melihat pergerakannya, apakah grafisnya naik, apa udah melandai, atau gimana gitu. Kayak menentukan nasib besok boleh pergi apa enggak gitu. Jadi mewakili para pengguna daripada pembaca, atau follower account kawalcovid.co.id itu, kita berterima kasih sama kalian nih. Terima kasih. Itu sampaikan salam kepada teman-teman yang di Kawal Covid. Banyak orang itu. Yang kalau pas nonton acara ini kita berterima kasih banget karena dengan adanya Kawal Covid itu menandakan betapa genting atau tidak gentingnya kondisi pada saat itu. Dan saya ingat banget ketika satu kali akhirnya Kawal Covid itu memutuskan bahwa kami berhenti tidak lagi memposting. Wah, pas ini berarti udah selesai. Gitu. Dan itu melegakan banget. Ya, thank you banget. Oke, silakan. Nah, sekarang dengan kapasitas yang Elina punya ya, tentunya banyak pengalaman tentang pemilu-pemilu yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya 10 tahun belakangan ini kan ya. Kita menghadapi pemilu yang sebentar lagi nih ya, 14 Februari 2024. Yes. Pas hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Iya, seharusnya tanggal 18 Februari. Kenapa tuh? Ulang tahunku. Ulang tahun. Ya, tapi lain lah Hani. Jadi, hasil quick count-nya nanti sudah selesai. Oh gitu ya, jadi jangan lupa ya, 4 hari setelah pemilu adalah hari ulang tahun saya. Gitu. Atau seharusnya tanggal 7 Februari nih. Udah, jangan diterusin. Tahu nggak tanggal 7 Februari? Hari anniversary kami. Gitu. Jadi seminggu sebelum pemilu. Oke. Nah, jadi kita mau belajar gitu kan supaya sebagai pemirsa, sebagai warga negara Indonesia, sebagai jemaat Tuhan, supaya kita itu jangan sampai salah milih, misalnya itu gitu. Nah, Lina mungkin bisa kasih kita lah kisi-kisinya ini, terutama dalam memilih capres dan cawapres dulu ya. Kriteria apa yang harusnya kita perhatikan supaya kita itu nggak salah menentukan pilihan kita, dan supaya nanti kalau kita udah milih terus kita nanti nggak kecewa gitu. Kalau misalnya orangnya udah naik nih, ternyata junjungan kita berhasil jadi presiden, wakil presiden, tapi terus kemudian ketika udah menjalankan pemerintah, ya kok kayak gini, aku kecewa deh milih dia. Nah, silakan. Oke. Ini pendapat pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya adalah jangan menggantungkan harapan terlalu tinggi terhadap presiden dan wakil presiden. Setuju. Gitu. Karena mereka itu pemimpin di tingkat nasional. Sementara kita tinggalnya sehari-hari di level kota gitu ya. Jadi apa sih namanya, presiden nggak akan ngurusin trotoar kita ada yang bolong-bolong. Apalagi kalau kita nggak tinggal di Jakarta atau di IKN nantinya. Nah, demikianlah kurang lebih gitu. Jadi jadi presiden, wakil presiden itu yang kita perlu ingat adalah mereka adalah satu
dari 3 pilar demokrasi Indonesia. Jadi mereka itu adalah kekuasaan eksekutif yang jalannya adalah menjalankan mandat. Menjalankan mandat. Tapi kemudian jangan lupa bahwa kita punya kekuasaan legislatif. Yang membuat undang-undang itu bukan presiden tetapi DPR. Yang seringkali juga bekerja sama dengan eksekutif ya gitu. Tetapi yang ketok palunya itu kan DPR. Oh, I see. DPR. Dan kemudian jangan lupa ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman, pengadilan gitu ya. Itu kita tidak memilih langsung siapa hakim MA atau hakim MK. Itu presiden yang memilih kan? Itu presiden dengan berkonsultasi pada DPR dan biasanya itu ada sistemnya lah pemilihannya atau cara apa sih namanya? Shortlisting lah dari kandidat-kandidatnya gitu. Nah jadi jangan lupa kemudian juga ada DPRD tingkat 1, tingkat 2, ada DPD senator yang mewakili masing-masing daerah di MPR gitu. Kemudian ada juga nanti pilkada gitu, kepala daerah. Sekarang kan ada ratusan wali kota, bupati dan gubernur Indonesia yang pejabat sementara. Wow, ya. Itu nanti November 2024 ada juga gitu pilkada untuk pisah ya, berarti ini pilkadanya pisah sama pilpres ya. Jadi anyway, jadi jangan lupa bahwa pemilu ini satu sistem. Jangan misalnya hanya memilih presiden wakil presiden pasangan itu, tetapi melupakan yang lain karena gue nggak kenal, gue nggak tahu gitu. Jangan lupa bahwa sistem pemerintahan kita ini satu sistem, bukan satu orang. Kita bukan kerajaan gitu ya. Kalau kerajaan apa yang dibilang selalu semuanya harus. Tapi kita kalau ini satu ikut awas lo gitu ya. Kita ini satu sistem demokrasi. Jadi kalau misalnya mau berpartisipasi, berpartisipasilah untuk semuanya. Nanti kita bahas satu-satu. Nanti kita akan bahas yang legislatifnya. Tapi sekarang gimana menentukan pilihan ini untuk presidensialnya dulu nih. Ini presidennya dulu, presiden dan cawapresnya karena yang paling rame, yang ada debatnya itu kan mereka. Betul. Nah, prinsip saya itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu lihat track recordnya. Jadi apa sih namanya? Mereka kan semuanya itu bukan anak kemarin sore gitu ya. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan gitu. Bukan orang yang tiba-tiba ini siapa nih gitu. Ya jadi lihatlah dari situ deh rekam jejaknya. Sebagai kepala daerah, sebagai sebagai hakim gitu, sebagai menteri, sebagai apa gitu ya. Jadi itu lihatlah gitu. Track record mereka itu bagaimana, keputusan-keputusan apa yang mereka ambil, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, kelebihan mereka apa, kekurangan mereka itu apa, itu kita mesti lihat dari situ. Dan juga kalau saya suka baca dokumen visi misi yang berarti harus dikulik ini ya. Ngulik. Jadi misalnya ada diskusi publik mengenai kebijakan-kebijakan dari masing-masing tim pasangan calon gitu. Jadi misalnya CSIS gitu ya, mereka suka bikin diskusi itu. Saya kadang-kadang dengerin di YouTube-nya gitu. Ya karena saya seriously I wanna know gitu. Jadi misalnya kalau punya akses ke dokumen visi misinya dan mau baca ratusan halaman per paslon, silahkan baca. Dari situ kita melihat. Dari situ biasanya yang kelihatan adalah mereka sebenarnya menginginkan hal yang sama untuk Indonesia. Indonesia sejahtera, Indonesia damai, Indonesia makmur. Maju, Tapi caranya sedikit berbeda-berbeda. Terus kedua, kalau misalnya males baca itu sendiri, ikutlah, lihatlah itu diskusi-diskusi publik, debat. Itu dari situ. Dan yang ketiga itu, yaitu ngobrol lah dengan orang-orang yang satu paham, tapi juga dengan yang berbeda paham. Gitu. Jadi satu paham itu berarti pilihannya sama. Pilihannya sama. Beda paham itu yang pilihannya tidak sama. Disagree to agree gitu ya. Karena istilahnya nih, saya seneng pasangan calon apel gitu misalnya ya. Ini ada apel, ada semangka, ada nanas gitu misalnya gitu ya. Nah, yang saya senang sama apel dan kemudian saya ngobrol sama sesama pecinta apel gitu. Ya pasti hasilnya adalah apel itu adalah buah yang paling keren, yang paling bergizi, yang paling baik untuk kesehatan gitu ya. Nah, tetapi ya akhirnya saya udah echo chamber aja di situ gitu. Yang lainnya itu jelek. Nanas itu berarti jelek, kita itu asem lah begini close lah. minded ini berarti. Iya, kita harus punya teman yang berbeda dari ekosistem yang berbeda. Supaya kita bisa melihat cara pandang mereka. Kenapa mereka suka dengan paslon yang satunya gitu.
kita harus gaul sama mereka itu tidak dengan mindset saya ingin mempengaruhi mereka. Betul. Karena Iya, kalau iya, gitu iya, ya iya. akhirnya yang sini mau mempengaruhi, yang sana Yang mau sana mempengaruhi ya berantem. jadinya ribut. Beng, iya, Kalau iya, udah iya. akhirnya saling tendang dari WhatsApp Waduh, group gitu. iya. Jadi gini mungkin ya, pemirsa sekalian, kenapa di Good News Program kita mengangkat ini ya? Karena mungkin pemirsa bertanya-tanya, bukankah Good News Program ini adalah podcast yang mengangkat tentang kerohanian? Saudara, kita nggak bisa cuman berkata bahwa hidup kita kalau orang Kristen hanya cuman berdasarkan kerohanian saja. Tetapi kita kan berada di Indonesia, kita nggak ngawang gitu loh ya. Dalam arti berarti kalau Tuhan lahirkan kita di negeri ini sebagai warga negara atau sebagai penduduk yang sudah menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus terlibat di dalamnya, kita harus peduli. Nah, daripada apa yang diomongkan oleh narasumber ini, yang saya tadi sekarang cepat lihat nih ya, kita beruntung banget karena pada zaman sekarang ini, zaman informasi, saudara bisa langsung masuk di Google dan ketik aja visi misi calon presiden pemilu 2024. Dan saudara akan mendapatkan yang saya rasa paling valid adalah dari situsnya kpu.go.id. Dan di sini kita tahu ya, jadi tanpa menitik beratkan kepada salah satu pasangan. Kita kan sudah tahu ya bahwa di Indonesia sekarang kita punya 3 pilihan paslon. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan bersama dengan wakilnya yaitu Bapak Muhaimin. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ganjar Pranowo bersama dengan wakilnya Bapak Mahfud MD. Nah, ini yang kita tahu nih. Jadi dari 3 ini kemudian di sana sudah disebutkan visi misinya. Kalau dari yang paslon 1 itu ada visi 1 sampai visi 8 misinya ya, visi dan misinya. Visinya adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Yang kedua adalah visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dan yang ketiga, visinya gerak cepat menuju Indonesia unggul. Nah, ini yang harus kita pelajarin. Jadi, ini yang dimaksudkan oleh narasumber tadi ya. Betul, silakan. Jadi itu pertama itu lihat rekam jejaknya. Yang paling penting itu sebenarnya itu lihat rekam jejaknya. Jadi ketika kita melihat visi misi program itu penting ya. Jadi kita melihat pola pikir mereka dan orang-orang dekat mereka. Yes. Ini kan mereka pasti punya advisor juga kan untuk Betul. bisa bikin program Yeah, itu of kan. course. Kedua, ikuti diskusi-diskusi publik ya. Dari situ tuh kelihatan yang nanti kalau mereka terpilih, kemungkinan yang akan jadi program-program prioritas itu apa. Jadi misalnya kalau kemarin Pak Jokowi kita tahu infrastruktur itu dia sebut terus gitu kan infrastruktur gitu. Jadi yang kita tahu lah, diberatkan. kita Iya, tahu bahwa itu prioritas untuk dia. Nah dengan kita nonton debat, kita ikut diskusi publik kan nanti akan kelihatan nih keyword yang selalu dilontarkan oleh orang-orang tim sesnya dan oleh calonnya sendiri. Kemungkinan ya itu misal akan jadi program prioritas. Nah tadi yang kita barusan bahas juga itu adalah pentingnya berdiskusi atau berteman dengan orang-orang yang tidak satu pilihan dengan kita. Karena itu itu sangat membantu kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Nice. Bahwa mungkin ada prioritas yang berbeda dari prioritas saya yang mungkin juga itu penting. Jadi misalnya gitu, kalau untuk saya, misalnya kesetaraan gender gitu ya, kesetaraan gender itu penting. Kemudian sustainability, isu-isu lingkungan itu penting. Saya ngobrol, kalau saya hanya ngobrol dengan orang-orang yang sama-sama misalnya aktivis lingkungan gitu ya. Ya itu aktivis Itu lingkungan, doang, itu doang iya. gitu. Tapi kemudian saya ngobrol dengan orang lain gitu. Iya kesehatan gitu. Mungkin ada disabilitas gitu ya. Kemudian inklusi untuk warga yang punya disabilitas. Kemudian saya ngobrol sama orang lain gitu. Iya gitu, politik luar negeri ternyata ada pentingnya juga. Apa sih namanya kepastian hukum itu mungkin penting juga gitu. Nah saya jadi dapat masukan untuk memperkaya wawasan. Ya. Terus berarti kita tuh sebaiknya kalau menentukan calon yang akan kita pilih, jangan karena likes and dislike ya. Pokoknya aku suka sama calon presiden yang ini karena ganteng. Wah itu repot ya kalau kayak gitu ya kan. Atau pokoknya aku suka sama yang ini karena tegas. Nah, tapi lebih ke pelajari dulu gitu. Cara Dan kalau perlu buat di atas kertas perhitungan plus minusnya apa paslon 1, plus minusnya apa yang nomor 2, plus minusnya apa yang nomor 3. Jadi di atas kertas kita perbandingkan, ternyata yang lebih banyak plusnya adalah ini gitu. Yang lebih banyak minusnya itu ini. Berarti kalau ditimbang-timbang aku mau milih yang mana gitu ya. Jadi tanpa perasaan. Tanpa perasaan, jangan pakai perasaan. Jadi ya soalnya nih dulu kampung kelahirannya sama nih sama saya gitu kan gitu. Itu. Iya, sayangnya di Indonesia ini memang masih banyak jadi laku bahan gorengan ya. Etnisitas, terus kemudian agama,
terus kemudian kesetaraan gender, ini yang kemudian masih dilihat gitu ya. Jadi ini yang mungkin kurang valid nih. Jadi tanpa perasaan tadi itu ya. Iya. Apa bisa sih kita milih tanpa perasaan? Tetapi sehari-hari pun sebenarnya kita sudah membuat kebijakan, membuat keputusan tanpa perasaan itu bisa. Jadi misalnya kalau kita ini HRD satu perusahaan, mau rekrut orang, kita kan ngelihat CV itu banyak sekali. Iya. Kita harus Ratusan. shortlisting. Shortlistingnya kan dengan cara tadi gitu. Iya, tanpa perasaan. Kriterianya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Siapa yang paling banyak memenuhi semua kriteria ini? Nah, kita shortlisting. Nah, kemudian misalnya udah tinggal 3 kandidat nih, gitu. Kan di interview. Kemudian dilihat ini misalnya kecocokan mereka dengan visi misi dari perusahaan atau organisasi itu seperti apa. Betul. Terus kemudian bisa nggak mereka bekerja sama dengan orang Tim. lain. Kemudian bisa nggak mereka mengkomunikasikan idenya dengan cara yang lugas. Bisa nggak mereka persuasi, mereka bisa nggak mengevaluasi, mereka punya nggak self awareness untuk mengevaluasi, termasuk salah satunya adalah kesalahan dari diri mereka sendiri, kelemahannya mereka apa gitu. Kalau pokoknya saya nggak ada salahnya, saya nggak ada ininya, semuanya salah orang lain, jangan-jangan narsistik gitu orangnya kan gitu. Oh. Yeah. Nah I jadi see. maksudnya sehari-hari pun sebenarnya kita sudah melakukan pengambilan keputusan yang tidak pakai perasaan ini. Nah, Iya. ini untuk perusahaan aja kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi untuk I see. negara. Apalagi ini untuk kepala negara gitu. Iya, Ya. iya. Tapi kan Untuk ada wakil juga rakyat ya. kita gitu. Maksudnya gini loh, kan ada orang-orang yang indifferent, Ya. nggak peduli ya. Apaan sih? Siapapun presidennya kan, pokoknya gue juga harus cari kerjaan. Kita harus tetap harus kerja, cari makan. harus bayar utang gitu kan ya. Ya. Apaan sih gitu? Golput aja deh. Gue golput gitu. Gue nggak mau tahu gitu. Terus gimana nih? Di Indonesia itu memilih itu adalah hak. Hak. Adalah hak, bukan kewajiban. Jadi misalnya kalau di Australia memilih itu adalah kewajiban, yang kalau kita nggak milih kita didenda. I see. Di Indonesia ini hak untuk memilih, bukan kewajiban untuk memilih. Wow. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya ke saya gitu, kalau kamu mau golput gimana? Ya kalau kamu mau golput, yang penting adalah jangan biarkan orang lain menggunakan surat suaramu. Oh, caranya? Maksudnya emang bisa digunakan surat suara kita? Ya, tetap harus Ya, kalau dicoblos misalnya, itu kotak surat suara. Jangan ditinggalkan kosong Jangan karena ditinggalkan nanti kosong. bisa dimanipulasi gitu Oh, ya. berarti kalau ada orang tadi yang mengatakan dia golput, surat suaranya kan berarti kosong tuh, nggak Nah, nggak iya dipakai. itu. Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya di satu TPS gitu ya, ada 500 pemilih lah katakanlah. Iya. Atau Dan- 300 pemilih gitu. Terus kemudian 150 orang itu memilih golput aja, 150 nih. Mereka nggak show up ke TPS. Ke gitu. TPS-nya. Nah, itu kan 150 yang bisa saja disalahgunakan. Dipermainkan. Sebenarnya sistemnya ada, bahwa jumlah surat suara itu harus sama dengan jumlah pemilih, Pemilih. harus sama dengan jumlah orang yang memilih plus jumlah suara jadi surat suara yang kosong itu pada akhirnya itu sebenarnya juga harus dipertanggungjawabkan. Oh, tapi kan Cuman- publik tidak tahu itu. Ya, tapi itu kan istilahnya technical di sisi petugas KPPS ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum bingung lah gitu milih siapa atau segala macam gitu ya, itu tetaplah datang ke TPS. Jangan biarkan surat suara kamu itu digunakan oleh orang lain. Apa harus dicoblos semua gitu? Ya coblos semuanya atau Rusak dong apa berarti. gitu. Dianggap Ya, rusak, dia cacat. Berarti tidak Dia- diperhitungkan. tidak diperhitungkan, Oh. tetapi kan tidak disalahgunakan gitu. Nah, tapi kemudian datang juga ke ke penghitungannya untuk memastikan bahwa oke, gue nggak milih, tapi setidak-tidaknya pilihan orang lain itu kemudian tidak Sia-sia. disalahhitungkan I atau see. gitu. Berarti orang itu yang golput tetap bisa menggunakan hak mereka. Dan tetapi dengan memilih juga untuk, ini bukan anjuran sih ya, tetapi maksudnya Pokoknya supaya jangan suratnya dibiarkan tidak kotak dibiarkan suaranya kosong, maka ya. kamu yang menentukan bahwa surat suaranya coblos semua nih, dan itu tidak lagi diperhitungkan rusak Ya, gitu. ya. Tetapi then it comes down to this gitu. Kalau untuk tidak memilih aja sedemikian repotnya, mendingan milih sekalian. Gitu kan. Oh, iya, Iya kan, berarti kalau ini misalnya datang antri hanya iya. untuk misalnya untuk merusak surat suara atau apa, ya mendingan
kemudian datang juga misalnya karena saya peduli gitu, suara itu tidak itu lebih bagus dipermainkan gitu ya. kan, ya. Ya mendingan datang milih Terus, sekalian Setauku gitu. kalau orang golput nggak mau datang deh malah. Makanya itu. Nah ini makanya anjuran buat kalian gitu, kalau bisa jangan golput Emang kan gitu. cuti nasional kan? Hari apa sih ini? 14 Februari ini. Hari Valentine, Ya, hari I kasih know. sayang. Maksudnya harinya pas hari coba kita lihat siapa tahu bisa cuti nasional gitu untuk Nah, emang jalan-jalan. cuti maksudnya. Biasanya nasional Tiket kan? murah gitu maksudnya. Ampun. Tanggal 14 Februari itu jatuh tepat pada hari Rabu. Nah, berarti Jadi kalau tengah minggu pula kan. ya dan tengah minggu dan kemudian kalau misalnya contoh nih orangnya memutuskan untuk pergi jalan-jalan atau misalnya tiba-tiba di kampungnya orang tuanya sakit misalnya gitu ya. Kan berarti dia harus travel nih dari misalnya KTP-nya di Jakarta, di DKI. Terus kemudian dia asalnya Semarang atau Medan atau Surabaya. Nah ketika pada hari pemilu dia masih bisa berhak untuk memilih nggak di daerah yang dia harus ada di sana walaupun KTP-nya berbeda? Itu ada caranya supaya ya jadi kayak saya salah satu orang yang alamat KTP dengan tempat saya tinggal sekarang itu berbeda. Nah sekarang yang sedang saya lakukan adalah mengubah domisili. Itu kan terencana. Itu terencana, betul, Ya, betul. Itu berarti yang pertama terencana dulu ya. Kalau Jadi hari kalau memang H sudah, tiba-tiba. jadi ini misalnya untuk anak kos-kosan, mahasiswa gitu ya, profesional muda, atau misalnya yang baru menikah dan kemudian pindah alamat gitu, uruslah betul. itu kepindahan domisili supaya bisa memilih di tempat yang baru. Itu yang pertama yang terencana. Yang kedua yaitu yang sakit, Yang tidak terencana. tiba-tiba dikirim bertugas gitu ya, jurnalis atau apa Betul. gitu ya. Itu ada mekanismenya karena sebelumnya di pemilu 2019 itu waktu itu saya memilih di Singapura dan di Singapura itu selalu ada misalnya pasien orang yang sedang berobat. Kan orang tidak sakit terencana tidak kan? terencana. Tidak Iya, terencana. iya. Dan kemudian mereka bawa keluarga Milihnya ke juga kan. Jadi KBRI. misalnya ada Orang anaknya tuanya atau anaknya, atau iya, siapa iya, gitu iya. dampingi gitu. Mereka waktu itu bisa sih Itu memilih milihnya ke KBRI berarti kan? Kalau di yang lagi KBRI luar Singapura. negeri. Jadi didorong. Ada yang waktu itu bapak-bapak didorong di kursi roda. Soalnya kita pernah lihat kalau nggak salah di pemilu 2014 dan 19 itu bahkan dari KPU kalau nggak salah cukup aktif untuk datang ke rumah sakit kan? Iya. Betul kan? Dan Iya. orang-orang sakit walaupun bukan ke luar negeri tapi maksudnya kalau orang di Jakarta aja atau di Surabaya sakit kan nggak mungkin dia ke TPS-nya. Betul. Jadi TPS-nya datang ke mereka. Iya. Gitu. Bisa. Betul. Nah, kalau tadi kita kan udah ngomongin tentang capres, cawapres ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang legislatif gitu? Karena ternyata legislatif pun perlu kita perhatikan. Kebanyakan orang kalau DPR RI masih lumayan ya, masih kelihatan fotonya, ada namanya, tahu partainya. Jadi kita masih bisa memilih sesuai preference kita. Tapi kalau udah DPRD itu biasanya udah nggak ada fotonya, cuma nama doang berbaris-baris gitu. Nah itu setahu saya bahkan DPR kali ini tidak akan ada fotonya. Oh, kali ini pun nggak ada fotonya. Jadi tidak bisa memilih dengan dasar cantik atau ganteng. Nah, Sepertinya itulah. cuma nama ya dan misalnya dari partai politiknya apa, terus kemudian ada 8 ya kalau nggak salah ya. Atau 12 ya. Belasan. Nah makanya itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sehingga waktu kita udah di kotak suara kita nggak kebingungan siapa ya pada nggak kenal gitu. Ya memang di Indonesia itu kebanyakan kita masih pilih partainya saja. Partainya saja. Bukan calegnya gitu ya. Jadi partainya saja. Jadi ya again ini pilihan. Jadi mau pilih partainya saja bisa, mau pilih calegnya bisa. Nah kalau mau pilih partainya setidak-tidaknya kenalilah platform dari partai tersebut. Jadi ada situs yang namanya Bijak Memilih. Oke, Bijak Memilih. Di situ jadi kelihatan jadi partai ini dasarnya adalah bagaimana visi misinya dan kemudian juga berapa kursi yang mereka menangkan dan kemudian juga apakah mereka ada calegnya itu yang pernah tersangkut tindakan kriminal, tindakan pidana gitu. Itu ada di situ. Itu dipublish ya kayak gitu tuh. Ya. Oke. Gitu. Jadi di Bijak Memilih itu kalau mau milih partainya. Kalau mau milih calonnya, ya itu kita harus nyari rekam jejak calonnya kan. Kebanyakan kayak misalnya saya ini kayak riset ke zero lagi. Biasanya saya dapat dapilnya itu DKI 2 karena di luar negeri sebelumnya. Sekarang saya pindah dapil di Bali gitu. Berarti kalau di luar negeri masuk ke DKI 2? Ya. Semua?
semua. seluruh dunia Ya, kecuali Indonesia ya, maksudnya di Ya, luar negeri itu itu. masuknya ke Dianggapnya DKI 2. DKI 2. Oh, I Nah, see. sementara Ya, sekarang ya. saya pindah dapil. Ini kayak riset nih sekarang, nggak kenal. Harus Jadi mempelajari ya ulang. mulailah saya gitu. Pertama saya masuk ke Ya. infopemilu.kpu.go.id. Jadi memang infopemilu.co.id. .kpu.go.id. Ini yang bijak memilih tadi nih ya. Ini yang bijak memilih. Jadi ya. ini di Good News program kali ini kita menyebutkan beberapa situs-situs yang bisa menjadi acuan nih, supaya para pemirsa sekalian lebih terliterasi, teredukasi gitu ya, supaya kita menyambut pemilu itu nggak cuman karena like and dislike apa kata orang, tetapi kita harus mau tahu, peduli. Ini ya bisa dilihat nih. Oke, ini bijak Ini memilih. bijak memilih. Kemudian saya Yang ke tadi itu, infopemilu.kpu.go.id Itu karena untuk melihat calon-calonnya. caleg di maksudnya semua dapil. Kelihatan riwayat hidup mereka, sepak terjang mereka, Betul. visi Termasuk misi kelihatan mereka. juga siapa yang tidak mau memberikan data mereka kepada publik. Oh, jadi ada foto, ada nama, tapi nggak ada riwayat hidupnya. Nggak ada gitu. riwayat Oke, hidupnya. infopemilu.kpu.go.id. Dari apa yang narasumber tadi katakan, ada caleg yang tidak mau menunjukkan jati dirinya ya. Rekam jejaknya, Atau rekam jejaknya. riwayat hidupnya. Ya, kalau kita lihat di tahapan pemilu, maka akan That's keluar it. nih. Yes. Betul. Jadi pencalonan presiden dan wakil presiden kalau dipencet itu akan muncul apa yang menjadi data-data mereka. Coba kita misalnya Pencalonan DPD. DPR RI, DPR RI misalnya. yang kuning tuh, coba Yang diklik. kuning. Yuk kita lihat bersama-sama guys. Ya, Kemudian itu di bagian kanan ada daftar calon tetap DPR. daftar calon sementara DPR. Dan ada yang daftar calon tetap. Yang tetap juga, oke. Coba Berarti kita kita tinggal klik. pilih daerah kita di mana dapil kita. Nah, ini Kalau daftar calon misalnya- tetap kita klik, kemudian kita pilih dapilnya kita. Nah, ini misalnya pilih dapil, asal deh kita pilih DKI dari 1 misalnya. DKI 1 misalnya. Maka akan muncul daripada data-data yang ada dari partai politik dan foto-foto yang ada di dalamnya, dan kemudian kita bisa klik lebih dalam nih. Kita scroll, nah ini datanya semuanya ada. Ya. Nah, dalam kasus Tetapi yang Elina ini bilang itu ada foto, ada nama, tapi tidak ada riwayat hidup, dia tidak menuliskan visi misi itu. Nah, coba kita klik aja random satu. Oh iya loh, ada satu yang tidak bersedia nih yang menunjukkan dirinya. Random Mana? deh. Misalnya Random deh. entah yang warna merah atau warna kuning, terserah deh profilnya. yang warna merah itu apa tuh bedanya? Coba yang warna kuning tuh, itu Menteri Olahraga nih. Coba Aryo Bimo gitu profilnya. Nah, loh, kenapa tidak ada? Nah, ya Kosong. ini salah satunya Oke. begini. Nah, Oh. berarti Nah, kalau terus kalau begitu kita back, nyampainya baliknya ke halaman utama. terus Oh, kita jadi mesti klik yang UI-nya dari info pemilu ini pun juga nggak terlalu user friendly ya. nggak user friendly karena ini kita pencalonan DPR RI, jadi kita harus klik yang kuning Balik lagi. Oke. Iya, Ini iya. Terus masukan kita buat harus info daftar pemilu. calon tetap DPR yang sebelah kanan itu kita harus klik ulang lagi. Oke. Iya, iya. Nah, Pilih tapi dapil lagi. dalam kasus yang seperti tadi itu yang kosong datanya, itu menurut Elina berarti jangan milih dia karena nggak jelas gitu. Nah, jadi ini kalau ingin jadi wakil rakyat, dia harus transparan terhadap Oh, rakyat. setuju. Ya, jadi ingin didukung oleh rakyatnya, tapi tidak mau memberikan bahkan data riwayat hidupnya, rekam jejaknya ke rakyat, itu nggak adil dong. Iya. Jadi I see. istilahnya saya ingin kamu memilih saya untuk jadi istrimu misalnya. Tapi Tapi jangan kamu tanya anak saya siapa? siapa. Kamu anak siapa? Kamu nggak boleh tahu gitu. Wow. Kamu Oh. sekolahnya dulu di mana? Itu bukan urusan kamu juga gitu. Nggak Iya, adil berarti kan, nggak gitu. fair ya. Nggak fair. Iya, iya. Jadi memang ini pemilu ini kali ini kita bersyukur banget nih ya dengan adanya semua informasi yang ada tertera di internet ini, kita bisa mempelajari ya dengan lebih Iya. baik. Ada nggak situs lain yang bisa dijadikan acuan? Ada pilih yang bener.id. Pilih yang benar. Ini kalau .id. untuk caleg .id. ya. Kalau kita Ini yang memilih untuk caleg caleg. ya? Oke. Jadi istilahnya mereka sudah UI UX-nya udah lebih friendly lah. Lebih baik dari punya KPU. Iya, Ya, oke. Jadi pilih yang benar.id. Ini kalau saya masuk di sini ternyata masuk ini yang utamanya dari goodkind.id. Sama Iya, ya. sepertinya mereka yang Iya. bikin ini. Jadi Ini kayaknya memang lebih user friendly karena mungkin lebih mikirin dari third party-nya atau penggunanya seperti apa ini ya. Jadi lebih gampang. Oke, jadi intinya sekarang kita ada informasi-informasi ini yang dengan lebih mudah terakses ya. iya. Dan sebenarnya kita bisa juga Google search sendiri kan. Jadi Iya. misalnya nih di dapil saya mau shortlist saya misalnya ada, saya cuma mau milih antara partai
A atau partai B gitu misalnya. Ya, jadi saya kan hanya tinggal Lihat menggoogle orang-orangnya. menggoogle orang-orang dari calon dari partai itu Iya. kalau mau gitu. Berarti ini PR loh buat semua Warga negara. calon pemilih PR. loh ya. Oh. Iya. Dan kalau sekarang di kota-kota kita nih ya, atau daerah tempat kita tinggal, udah banyak nih foto-foto daripada calon legislatif yang kita nggak Aduh, kenal. Bener. heeh. Ya, dan membingungkan. Ada yang Iya. warna merah, biru, kuning. Ya warna-warni lah. Tapi Iya. maksudnya kalau lewat itu saya selalu gini, siapa orang-orang ini? Iya. Jadi kan supaya kita tuh nggak kayak ibaratnya memilih kucing dalam karung. Jadi kita tuh harus mengenali Iya, calon yang akan kita pilih gitu Betul, ya. betul, Iya, betul. iya, iya. Sebenarnya ini usul juga nih buat teman-teman yang jadi caleg juga. Kalau Cuman bikin pasang baliho yang baliho, gede ya. itu, Mbok ya kasih QR code supaya ketika di Nyambung lampu ke merah kita tinggal kasih HP ke websitemu. QR code-nya itu dan kemudian Iya. oh ini toh Atau rekam nyambung ke jejaknya. Instagramnya, nyambung ke Betul, websitenya dia, betul, mestinya bisa betul. ya. Iya. Iya, iya. Iya. Jadi dengan itu berarti kan sekarang memang ada banyak, saya lihat kalau ada beberapa teman yang nyalek nih, saya juga punya beberapa teman nih, Iya. yang mereka tuh aktif banget gitu, kemana-mana dan perlu tenaga besar dan Betul. bahkan konon katanya perlu uang bermiliar-miliar tuh untuk biaya nyaleknya, kan itu mahal gitu ya. Iya. Belum lagi nanti ada yang namanya serangan fajar tuh, mungkin bisa dibahas sedikit. Serangan fajar tuh apa sih kalau ada orang-orang yang nggak ngerti? Ya, saya sih belum pernah mengalami ya serangan fajar Belum gitu. ya? Saya sih belum pernah ngalamin. Ya. Cuman ya konon serangan fajar itu adalah di hari H gitu pagi-pagi itu ada ada sih istilahnya ada drop-dropan duit atau apa sih namanya bingkisan dengan pesan pilihlah si ini gitu. Cuman apakah saya melihat ini kejadian in real life belum gitu. I see. Again karena selama saya memilih saya lebih sering memilih di luar negeri daripada di Indonesia di mana Oh. hal-hal seperti Kurang ini seru nih, dong kalau di luar iya, Di luar negeri nggak ada serangan fajar. Di Indonesia lebih seru nih. gitu. Serangannya itu di WA dan segala macam itu yang banyak spamnya, yang banyak iya, banget iya. analisa-analisa yang Ya, nah tentang ini. hal itu sekarang ya, kadang-kadang kita kalau lagi masa kampanye gitu kan ya, terus banyak sekali beredar kayak black campaign gitu ya, yang Ya. menjatuhkan calon yang lain gitu. Nah itu gimana kalau menurut Elina kita menghadapi black Ya. campaign supaya kita nggak kemakan terus percaya sama isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. betul. Nah ini saya ngobrol bukan dari sisi kawal pemilu tapi dari sisi saya sebagai seorang praktisi komunikasi. Ya. Nah pertama ini bedakan dulu yang namanya kampanye negatif dengan black campaign. Oh. Jadi kadang-kadang orang ngomong kalau kita ngejelekin atau ngomong negatifnya salah satu calon gitu ya langsung dibilang oh black campaign lu gitu. Itu sebenarnya nggak juga gitu. Oh. Karena yang namanya calon kalau mereka mau mencalonkan diri itu salah satu konsekuensinya adalah mereka bersedia datanya dibuka ke publik, rekam jejaknya dilihat oleh publik dan dinilai oleh publik. Berarti dinilai itu kan berarti ada yang jelek, ada yang bagus ya. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia nggak mungkin Iya. sempurna gitu. Kalau semuanya salah orang lain lagi narsisistik gitu. Nah jadi negatif itu bukan black campaign. Kalau ada dasar informasinya. Bedanya apa sekarang black campaign Ya, sama negatif? Black campaign Kasih itu- contoh. Black campaign itu apa namanya basisnya itu kabar burung, konon, gosip, fitnah. Boleh nggak kita Katanya. pakai satu real case Pak Real Jokowi case. deh? Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ini presiden yang Uh-uh. sampai hari ini memerintah Ya, gitu ya. Saya ingat itu tahun waktu pertama kali nyalek, 2014. nyapres itu tahun 2014 itu ada gosip bahwa dia adalah anak dari salah satu taipan di Singapura atau apa gitu ya. Oh. Ya, yang kemudian ada juga foto nih yang katanya bapaknya Jokowi gitu beredar gitu. Ya. Yang ternyata ya orang ini memang ada di Singapura tapi Oh. usianya tuh nggak beda jauh, maksudnya nggak cukup tua untuk jadi bapaknya nomor satu gitu ya. Oh. Jadi ya itu basisnya ya Itu black campaign. Itu Itu black black campaign. campaign. Berarti black campaign itu sama Fitnah. dengan pemfitnaan, memfitnah. ya, pemfitnaan. Iya, Tetapi pemfitnah. negatif campaign adalah Negatif campaign itu misalnya adalah dia membuat satu kebijakan yang apa namanya yang kemudian ternyata merugikan negara atau apa gitu. Itu merugikan negaranya berapa itu kan bisa dilihat. Mestinya ada datanya. Atau misalnya ada kebijakan ini yang ternyata tidak sukses. Yang namanya pemerintah itu memang nggak ada yang 100% Iya, sukses rate tentu, itu kan nggak nggak ada Oh, ada. sempurna. mungkin ini contohnya. Yang selalu didengungkan adalah hutang terus gitu. Pak Jokowi kan disebut jagung utang nih.
Iya, tapi negara mana Bukannya nggak punya Jokowi, hutang? itu, nah itu bukannya Pak that's- Jokowi that's what it melunasi is. hutang. Maksudnya bayar gitu. Nah ini Yang yang mana mungkin ya, bingung ya. kan negara pasti nggak mungkin yang nggak ada utangnya. Pasti. Iya. Ya, sorry, negara pasti selalu akan ada utangnya, ya. Jadi karena ini kan defisit neraca atau surplus kan selalu plus minus naik Naik turun turun, ya. ya. Nah, tetapi kalau misalnya negara yang tidak ada hutang, saya rasa nggak ada Nggak ya. ada. Dan kalau misalnya untuk perputaran uang aja, pengusaha kadang-kadang bisa pinjam temen dong. Gua tukar giro deh. Ini baru dibayar giro oleh buyer 2 bulan lagi. Lu mau nggak tambahin bunga dikit deh? Gua tukar, lu kasih cek tunai hari ini gitu. Itu saya rasa mungkin masih sah ya. Tetapi di negatif campaign kan bahwa hutang terus itu Nah. negatif campaign tuh. Nah, kemudian biasanya kalau seperti itu adalah, kalau negatif itu adalah ada dasar informasi, ada dasar datanya. Ada faktanya. Ada Berarti itu faktanya. kejadian yang terjadi, bukan fiksi gitu Bukan ya. fiksi. Oh. Dan sementara kalau misalnya hutang terus, ya semua pemerintahan kan juga hutang terus. Nah, biasanya yang namanya black campaign ini bisa dideteksi dengan cara ini. Jadi misalnya menuduh seseorang ya, katakan misalnya kita pakai contoh hutang terus, Iya. hutang terus gitu. Memang hutangnya berapa sih gitu. Misalnya kita jawab, memang hutangnya berapa sih? Apakah membahayakan posisi neraca Negara ini. kita Iya. gitu. Porsinya berapa dengan kemampuan kita untuk membayar atau gimana kayak gitu. Iya, Nah, equity jadi istilahnya ratio-nya. kita tanya datanya mana gitu. Iya, Lu iya, nuduh iya. harus lu yang keluarin data Iya, dong. Jangan lu iya. nuduh kemudian gue yang nyari data. Enak bener gitu kan gitu. Betul, Nah, betul. nuduh kemudian datanya mana? Mereka nggak punya datanya. Nah, itu Informasinya nggak boleh ya. ada. Tapi kemudian setelah itu, tapi tetap aja, tapi kan hutang ini gitu. Nah, sekarang coba dong tunjukkan negara mana yang tidak punya hutang. Nggak bisa, tapi tetap aja nuduh gitu. Nah, yang seperti itu tuh yang black campaign. Nah, yang seperti Oh, itu itu negatif menjadi black. itu karena Berarti- tidak ada dasar datanya. Berarti negatif campaign itu oke. Negatif oke. Oh, oke. Ini saya baru ngerti nih. Berarti negatif campaign itu oke karena hidup tidak selalu positif ya. Tidak Iya, selalu jadi kayak positif. Oke, kegagalan got yang it. pernah dilakukan oleh paslon itu di highlight. Nah, itu oke karena Karena memang ada pernah dasarnya. gagal gitu Ada loh. Dan itu adalah sesuatu yang apalagi kalau negara-negara yang lebih maju demokrasinya dan kebebasan bersuara kayak Amerika gitu benar-benar diekspos keburukan daripada Iya. musuhnya nih. Nah, Tapi ada ya selama ada datanya gitu. Dan Iya. itu tidak bisa dituntut di pengadilan karena memang benar pernah terjadi. ya kalau Iya. di sana Betul kan ya? ada kebebasan Kalau di sini kan berbicara. nggak bisa langsung akan Pencemaran nama netizen baik. plus 2 langsung akan nyerbu gitu. Iya, iya. Nah, karena kalau di negara maju kan mereka bisa berpikir lebih rasional, nggak pakai perasaan. Jadi timbang aja, lu udah tahu nih capres pilihan lu itu positifnya ini, negatifnya ini, bisa terima nggak negatifnya gitu loh. betul. Jangan cuma mau positifnya tapi nggak mau negatifnya ya kan. Sebenarnya paling enaknya adalah memikirlah bahwa ini kita kita dipinang. Iya. Kita nih dipinang gitu. Dipinang sama mau dong jadi istri saya Elina gitu. Ya kan saya harus kenal dulu orangnya. Iya. Kelebihannya apa? Oh, dia orangnya romantis. Misalnya gitu ya. Dia orangnya romantis. Dia orangnya itu apa sih namanya? Pinter bikin pantun. Pinter. Yang ini nggak pinter Misalnya dia bikin orangnya pantun. pinter. Kalau Dia, dari 3 ini yang paling romantis mana sih? sebentar. Sayangnya meminang saya itu nggak pernah sampai 3 orang gitu. Jadi bingung. Jadi saya nggak pernah sebingung itu. Nah, Oke. tapi kemudian misalnya tapi kemudian kan selain daripada romantisnya, selain daripada dia misalnya gantengnya atau apanya kan saya juga mesti ngelihat Kalau janji orangnya mau kerja apa terbukti enggak, apa gitu enggak, kan. gitu. Mau kerja apa Oh. enggak, Iya. hubungannya dia dengan saudara-saudara dengan orang tuanya itu bagaimana Iya. gitu kan. Ini analogi yang bagus loh, Gitu. karena kan Wow. kalau dipinang orang gitu biasanya kan untuk meyakinkan dia janji-janji manis, tapi nanti terbukti nggak janjinya. Berarti kita perlu Kita negatif butuh campaign untuk kenyataan. penyeimbang. Iya, Dan pikiran kita yang harus terbuka melihat untuk menerima apa yang Menimbang menjadi opini plus dan teman kita minusnya. atau rekan kerja kita atau kakak adik kita atau suami istri kadang-kadang Iya. bisa beda nih. Iya. Iya, heeh. sekeluarga tuh bisa misalnya bapak, Bisa, ibu, iya, anak bisa. ketiga gitu bisa jadi pilihan Beda-beda. Jadi beda. kami Iya. berdua selalu loh, kebanyakan tuh berbeda loh Iya. dalam memilih paslon. Iya. Tetapi kadang-kadang juga ada samanya lah ya. Iya. Iya. Kalau sama terus nggak seru kan. Iya, gitu. kita Iya, memang iya, iya. beberapa kali juga berbeda Iya. dan tapi kita nggak ribut soal itu. Ya udah nggak apa-apa, kamu milih aja yang kamu suka, aku milih pilihanku. Berarti gitu. diperlukan kecerdasan emosi nih untuk kita bisa ngomong tentang pemilu tanpa marah dan memutuskan hubungan dan nendang orang keluar dari WhatsApp group nih.
Kecuali kalau orang yang di WhatsApp group tuh jelek-jelekin terus, black campaign terus, ya udah tendang aja. Iya, iya. Gitu ya. Sekarang ini dalam kehidupan berjemaat, Bergereja, ya kan? ya gimana nih? Karena kan gini, kalau di gereja kita itu udah kita tentukan di WhatsApp grup tidak boleh ngomong soal pemilu. Jadi yang di-share-kan adalah firman Tuhan, hal-hal yang berbau rohani, ya kan, hidup berjemaat. Tapi kalau soalnya sudah ngomong Pak, yang ini bagus, wah nanti bisa berantem. Kalau bisa. menurut Elina nih, bagaimana dengan mimbar gereja yang dipolitisasi? Nah kan seharusnya nggak boleh tuh. Seharusnya Mimbar nggak gereja itu seharusnya untuk membagikan firman Tuhan Kebenaran saja. firman Tuhan. Tapi kenyataannya memang ada calon-calon legislatif yang adalah pembicara juga di gereja. Nah, sebaiknya mereka gimana untuk bersikap gitu? Pisahkan ibadah dengan diskusi politik. Itu kalau dari saya. Jadi jangan acara keagamaan atau ibadah gitu ya. Agama apapun nih, nggak cuma gereja aja ya. Itu jadi mimbar politik gitu. Saya merasa itu tidak pada tempatnya gitu. Tapi kalau misalnya ada jemaat gereja yang mau datang diskusi politik dengan beberapa caleg atau dengan caleg ini, misalnya karena kenal atau apa di luar forum gereja, ya silakan aja. Itu hak mereka untuk mencari tahu, untuk mengenal, untuk tahu programnya, itu hak mereka. Tetapi jangan di ibadah, jangan di mimbar, jangan di ibadah hari Minggu, dan jangan gembalanya itu mengendorse hanya satu orang gitu. Overall calonnya ini puluhan ribu nih, caleg DPR, DPRD, DPD, dan cawapresnya ini kalau dihitung-hitung ini puluhan ribu orang. Apalagi kalau gembalanya terus hanya siding kepada satu partai aja, misalnya gitu, itu juga nggak boleh ya. Jadi gereja sebaiknya mimbar gereja tidak dipergunakan untuk hal yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada di anggota jemaat yang kemudian nyalek gitu. Kalau jemaat dari gereja kita nyalek, terus kemudian minta dukungan dari gembalanya, misalnya gitu, minta sosialisasi dengan jemaat, itu bagaimana sebaiknya sikap gembala atau gereja untuk menanggapi hal yang demikian? Again gitu, secara private. Itu kalau misalnya Pak Pendeta bisakah atau Ibu Pendeta bisakah doakan saya gitu, saya mau nyalek gini-gini, doakan sah-sah aja kan gitu, namanya jemaat minta didoakan, masa kita nggak doakan gitu. Kemudian tapi doakan supaya saya menang. Nah ini udah apalagi berusaha mengatur di beberapa Tuhan gitu kan. Di beberapa paslon itu mereka punya biaya atau dana kampanye besar sekali. Dan misalnya memang nggak bisa dipungkiri ya pemirsa, bahwa kita orang-orang Kristen itu memang betul dianggap secara statistik itu minoritas. Tetapi minoritas pun 30% loh ini. Jadi kalau dari misalnya jumlah pemilih, misalnya let's say omong kosong saya nggak tahu berapa, 50% deh dari 280 juta, berarti 140 juta. 30%-nya itu berarti berapa tuh? Ya, berarti banyak banget, sekitar 30 juta plus loh. Dan itu bisa menghasilkan angka yang sangat signifikan. Berarti pemirsa sekalian, kita ini sebagai anak-anak Tuhan punya suara nih. Punya suara yang cukup dominan di dalam keminoritasan kita. Ya, ini by the way ada sesuatu yang menarik nih, yang saya rasa perlu kita bahas sedikit lagi. Ternyata ada loh 5 negara yang tidak memiliki utang. Oh ada ya? Ada. Ya, yang pertama adalah Makau. Ya, jadi Makau itu surplus 574 triliun per tahun menurut data dari IMF, dan dalam 15 tahun terakhir jumlah utang pemerintah Makau 15 tahun adalah 0%. Wow. Nah, mau seperti Makau harus punya kasino dong. Indonesia harus membuka sebesar-besarnya untuk kasino rame terbuka di Indonesia. Tidak mungkin kan? Mungkin itu karena di sana mata pencarian paling besar sektor ekonominya adalah kasino ya. Jadi yang banyak adalah orang utang sama dia, bukan dia utang sama orang. Dan ada banyak pos-pos besar masuk dan injek dana ratusan triliun tentunya ya. Atau puluhan ratusan miliar maksud saya. Negara kedua adalah Liechtenstein. Ya, memiliki PDB. Ya, saya nggak tahu bacanya gimana nih ya. I don't even know negara ini eksis gitu ya. Di mana? Di Eropa. Di Eropa. Per kapita 165.028 dolar Amerika Serikat. Bebas dari utang publik dengan rasio utang per produk domestik brutonya 0,5%. Wow. Ya, keren banget ya. Berarti kemudian yang ketiga British Virgin Island.
Setelah tidak mempunyai utang, Oke. BVI ini adalah negara bebas pajak. Negara ini juga terkaya di Kepulauan Karibia. Ya, jadi Ya karena dia juga nggak peduli orang membuka perusahaan Yes. di negara dia bebas apa termasuk aja. banyak scammer Nah. dan money laundering banyak di sini guys, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, Niue. Nah, keempat. Ya. Sorry, keempat. Ini negara kepulauan di Samudra Pasifik. NIUE. Ini bacanya gimana ya? Niue. Niue. Dan Niue. tadi saya Google Map nih karena saya baru tahu kalau negara ini ada. Negaranya cuma pulau kecil di daerah Samoan, ya. Dan kemudian dari ujung ke ujung naik mobil cuma 40 menit. Oh, dan bebas utang. Dan ini negara kepulauan di Samudra Pasifik ini telah berhasil melunasi hingga 4 juta dolar Amerika Serikat dan tidak tertarik untuk membuat pinjaman lagi gitu. Oke. Jadi ini orang kaya mungkin nggak usah top 10 di Indonesia aja udah dibayar lunas 4 juta dolar gitu ya. Negara yang terakhir adalah Palau. Adalah wilayah kepulauan dengan 300 pulau yang juga tercatat tidak memiliki utang luar negeri dengan memiliki populasi kalau orang Indonesia harus bilang hanya 21.000 orang. Iya. Ini satu kecamatan kecil nih oke. di DKI gitu ya. Jadi Iya, makanya pemirsa sekalian kita tidak mungkin dibandingkan dengan negara sebesar ini nggak punya utang nggak mungkin Iya, gitu. iya. Tapi bagus juga kalau ada yang tidak punya Yes. utang. Berarti mereka bisa set the trend bahwa it's possible. Cuman gimana cara manage-nya gitu aja. Iya betul. Nah Dan kembali perlu lihat nih, juga mereka semuanya negara kecil. betul. Atau hanya wilayah gitu Wilayah, kan. ya. Macau kan bukan sovereign nation. Tapi Yes. kalau misalnya nih setiap provinsi memperhatikan supaya jangan sampai berutang gitu. Kalau misalnya seperti itu bisa juga kan? Karena nggak bisa, kita ini republik bukan Indonesia Serikat. Iya. Kalau Indonesia Oke. Serikat akan memungkinkan, tetapi kan itu di luar Undang-Undang Dasar 45 Di luar, Iya. di luar. gitu. Paling ya tiap daerah bisa menjaga supaya neracanya positif. Iya, Tetapi maksudku kan itu tidak. gitu. Tiap Dan daerah kekayaan menjaga sudah daerahnya disedot ke pusat. masing-masing. Dan Agak masing-masing susah. dan masing-masing Karena punya komoditas yang sentralisasi ya. berbeda. Iya, disedot ke pusat. Punya komoditas Gitu. yang berbeda sehingga mereka tidak semuanya itu self sufficient. Jadi misalnya Iya. kayak Aceh punya kopi, tapi Sub- berasnya dari subsidi mana? silang. Iya, Mereka- sudah ada beberapa contoh sih, Iya. misalnya di Morotai misalnya. Itu yang pertumbuhan perekonomian tercepat di Indonesia. Itu keren banget. Morotai itu cuman pulau kecil gitu ya, tetapi orang-orang yang tinggal di sana sudah sangat sejahtera. Tetapi karena ada orang-orang benar Yang yang dipilih memerintah. oleh rakyatnya dan kemudian berhasil mengeksekusi bagaimana supaya di Morotai itu sekarang orang lahir nggak perlu bayar Dari kelahiran. bayi lahir Sampai sampai sekolah, meninggal, sampai kuliah. Kalau sampai sakit, beasiswa. kalau di Morotai Sakit itu ditanggung pemerintah. tidak di rumah sakit daerah tidak bisa diobatin, pemerintah daerah akan bayarin pergi ke Bali atau ke Jakarta dan itu Untuk biaya tiket berobat, pesawat iya. dibayarin, berobat dibayarin, sampai nanti pulang dibayarin, untuk kuliah dibayarin. Meninggal pun dibayarin Yes, kan? gitu. Ya, inilah pentingnya That's the tidak power hanya of government. ya, that's the power of good governance. Yes, Iya. good governance. Ya, dan ini bukan presiden atau wakil presiden ya, tapi Bupati. Ya, bupati, Betul. wali kota, DPRD, Betul. Makanya kita tuh harus milih yang benar gitu dan kan di semua ya. lini. Dari gitu. semua Betul. lini. Jadi Oke. ayo kita masih bisa nih kembali kepada pokok bahasan bahasan tentang kita. gereja nih ya, gereja yang berpolitik gini gimana nih? Kerja berpolitik. Gereja yang berpolitik. Ya, jadi oke, tadi kembali ke jemaat nyalek minta didoain. Iya. Ya doain aja lah gitu. Tetapi jangan doanya tuh yang minta doakan supaya saya menang gitu. Menang itu apa gitu? Itu sepertinya kita udah kayak Tuhan outcome-nya ini ya. Gitu. Itu kita mendahului Memaksakan kehendak Tuhan. memaksakan kehendak gitu. Iya, iya, Dan iya, kemudian boleh nggak saya sharing gitu, misalnya visi misi saya ke teman-teman ke jemaat gitu. Ya bagi saya sih boleh-boleh aja, again gitu, tapi tidak di mimbar, tidak ibadah hari tidak Minggu. ketika ibadah. Kalau dia mau ngumpulin teman-temannya, yuk kita ngopi di misalnya coffee shop mana gitu, atau di warung mana, warung bakso mana gitu dekat gereja. Kapan deh, Jumat sore gitu. Nah, itu Yuk, silakan. Ya, silakan. gitu. Sekarang ini sudah ada beberapa paslon presiden ya, yang atau partai besar mengunjungi beberapa gereja. Ini setahu saya Ya, ya, karena udah terposting di Ya. Instagram. Ya. Nah, gereja-gereja besar menjadi lirikan daripada partai politik. Oh iya. Iya. Banyak Makanya ini suaranya soalnya mesti kan. berhati-hati supaya tidak terkesan lebih memilih ke siapa nih. Iya. Karena nanti ketika yang menang bukan pilihannya, nanti akan cenderung nanti akan menjadi istilahnya dikucilkan atau apa. Karena beberapa gereja juga cukup pintar tidak mau menunjukkan keberpihakannya karena alasan itu. Betul. Nah, jadi pesan kami adalah mari gereja, kita harus bijak nih ya, berhati-hati. Dan terutama kalau kalian adalah seorang caleg yang memang punya dana besar dan memang sudah membantu renovasi gereja sampai keren, memang
ada satu negosiasi lah di dalam perpolitikan itu, tetapi harus jangan sampai kemudian menggunakan kekuasaan keuangan kamu untuk nyetir gembalanya sampai gembalanya nggak bisa ngomong gitu ya, dan kemudian sampai memaksa, dan itu saya rasa bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Iya, yang itu baik. apa bedanya dengan money politics? Kan? Betul ya, jadi mari kita menjadi orang-orang yang bijak supaya negara ini atau daerah kalian bisa dibangun dengan cara yang benar. Ya, Dan bisa saya rasa maju. juga gereja itu, pemimpin gereja itu juga bisa menyontohkan apa namanya inklusivitas gitu. Jadi apalagi nih pemilunya pas hari kasih sayang nanti ya gitu. Jadi kita bisa menunjukkan pemimpin gereja itu bisa menunjukkan ketidakberpihakan. Jadi misalnya ada satu calon gitu ya mau ngasih visi misi, oke silakan, misalnya Jumat sore gitu ngumpul di warung bakso dekat gereja gitu. Tetapi kemudian misalnya ada jemaat lain, saya dari partai lain, saya juga mau dong gini. Kasih kesempatan yang sama. Ya, ya. Jadi jangan Equal share. show favoritism gitu, karena di ayat Alkitab pun itu ada gitu, di Ulangan 10 ayat 17 gitu. Allah tidak suka pada Allah itu tidak berpihak dan dia tidak bisa disuap. Mantap, mantap, keren. Kita akan masuk bagian terakhir dari true or false. Ya, jadi bisa Oh boleh iya, dipakai ini itu. silakan. Oke. Kalau yang hijau true, hijau yang merah berarti merah yang false. Tapi kalau bagi saya banyak yang abu-abu, gimana? Ya udah Dama? di tengah. Iya. Nomor 1, true or false, untuk berpolitik butuh uang banyak. Oke, berarti false ya. False. Berarti belum tentu ya. Belum tentu. Karena memang udah dibuktikan dengan beberapa orang-orang yang berhasil dan mereka menyatakan tidak punya uang gitu ya. Iya, atau dananya terbatas. Dan internet itu the great equalizer. Karena punya akun Instagram, mau punya YouTube atau apa, itu kan tidak perlu modal. Baik. Yang perlu cuman ini, apa namanya, Bikin follower konten. atau teman-teman yang militan. Dan menjadi genuine organik ya. Iya. Dan tidak beli follower gitu. Iya. Kawal pemilu Iya. tidak pernah nge-boost, tidak pernah beli follower, tidak pernah Iya. kita Dan ya kalau organik mengandalkan berarti relawan akan aja, lebih- bener memang Iya, organik. betul. Berarti akan lebih nyata gitu hasilnya. Yang kedua, true or false, partai dengan koalisi terbanyak pasti menang. False. Oke. Partai dengan koalisi terbanyak itu pasti menang. Nah, ini menang dalam konteks Pemilu apa nih? pastinya. Nah, pemenang pemilu itu maksudnya pemilu pilpresnya yang mana? atau pileknya. Oh. Karena bisa jadi partai, maksudnya capres yang terpilih itu bukan dari koalisi yang terbesar. Itu mungkin. Oh, I see. Pemenang pemilu pilek belum tentu menang capres. Ya, memang tapi kan kalau untuk DPR dan DPRD kan walaupun ada koalisi di atas, koalisi kan cuma di atas. Yang di bawahnya kan harus tarung sendiri-sendiri. Betul, betul. Iya kan? Dan koalisi yang di daerah itu bisa jadi berbeda dengan koalisi yang di pusat. Betul. Termasuk untuk pilkada nanti juga koalisinya berbeda. Oh, oke. Berarti memang belum tentu ya Belum pasti tentu, menang ya. ya. 3, minoritas tidak bisa memegang peranan penting di bangsa ini. True or false? False. Karena False. one man one vote. Jadi tiap vote itu berharga. Dihargai sama. Berarti sebenarnya tadi contoh yang saya kasih ya. Orang kita, orang gereja punya represent 30% suara Iya. daripada seluruh pemilu. Iya. Ini penting banget nih ya. Iya, jadi suara saya sama dengan suara jenderal yang Sama baru pensiun, pentingnya. yang apa, suara saya dengan suara dia Alright. sama. Dan bayangin kalau misalnya nanti sisa 2 pilihannya, terus berapa? Misalnya lagi tie gitu kan ya, 45-45, terus gara-gara satu suara kita jadi 46 dan dia menang. Dan Jadi sudah satu pernah, suara dan berharga. sudah ada presidennya bahwa misalnya kepala daerah atau itu menang hanya dengan beda misalnya 12 vote itu udah ada presidennya. Wow. Tiap suara berharga. Alright. Nomor 4, true or false, media memegang peran penting dalam pemilu. Yes, Betul ya? betul. Karena tadi Karena itu kita dari tadi menyuarakan. udah bilang tentang media nih ya. Termasuk ini nih Iya. episode Good News Iya. Program. Yang kelima, true or false, mayoritas kadar pemilu kali ini dipegang oleh anak muda. Boleh di tengah? Boleh? Karena Nggak apa-apa. memang pemilih muda itu sekitar separuh. Iya kan ada bonus demografi ya, yang mana Jadi sekitar separuh pemilih kita itu pemilih baru. berusia muda, yang baru 17 tahun, baru 18 dan tahun gitu kan. 20% mereka itu berstatus mahasiswa kalau nggak salah. I Oke, see. oke. Berarti fresh voters. Fresh Dan voters, mereka yang ya. diperjuangkan ini. Ya. Karena Tapi- angka baru. Kenapa Elina naruhnya di tengah-tengah? Ya karena kalau pertanyaannya mayoritas, kalau mayoritas saya nggak tahu.
Iya, Karena karena yang kan saya kalau tahu kurang memang lebih itu cuma separuh. 20%, berarti Oh, 80 kurang persennya lebih sudah separuh. mungkin 40%-nya atau 50%-nya orang-orang yang berusia bukan lagi muda. Jadi Mungkin di atas 40 tahun. kalau nggak salah itu 50% itu muda, tapi belum tentu first time voter. Oh, Oke. oke. Baik. Heeh. Well, anyway, kita berdoa dan berharap di akhir dari bincang-bincang ini mungkin ada kata-kata pamungkas dari Kawal Pemilu. Silakan. Ya, Pemirsa di rumah. kalau dari kami itu memilihlah dengan gembira, memilihlah dengan objektif. Memilihlah dengan gembira dan Dengan gembira, objektif. dengan objektif gitu. Tapi pilihlah orang-orang yang memang rekam jejaknya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilihat. Itu hak kita, seminimum-minimumnya namanya kita dipinang, kita harus kenal orangnya. Jadi jangan pilih yang di dalam karung, yang nggak mau ngasih data, yang nggak ada rekam jejaknya, yang nggak punya pengalaman, yang seperti itu. Pilihlah Ya. yang jelas, yang terang. Ya, semoga Kawal Pemilu 2024 akan berfungsi dan semoga nanti KPU semoga menonton acara ini dan kemudian melihat bahwa formulir C1 itu dibuat available Untuk online. publik. Iya. Ya. Untuk publik. KPU sudah menciptakan presiden yang baik di Yes. pemilu 2014 dan 2019 ya, dengan membuat C1 yang form hitungan di tiap TPS itu available untuk publik. Sehingga Ini datanya sehingga bisa kalau pemilu Ya. bisa ada. diunduh dan kemudian bisa digunakan, Bisa dimasak dilihat. untuk ditunjukkan kepada publik dengan lebih transparan. Ya, Ya. Oke. jadi memang saya rasa ini sudah ada presiden baik gitu. Jangan sampai tidak ada lagi yang namanya situng KPU dan juga C1 itu. Kita perlu tetap meminta kepada pemilu dan kepada Baik. KPU dan kepada pemerintah untuk itu Baik, tetap ayo ada. pemerintah, KPU pasti bisa. Gitu ya. Oke, terima kasih, Terima kasih. Elina, Thank you, sudah Elina. datang ke Good News Program dan menjadi berkat buat kita semua. Ya, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom Good News, puji Tuhan, anak saya lulus seleksi beasiswa di Jerman. Wow, kami sekeluarga tidak menyangka kalau anak saya bisa menjadi salah satu penerima beasiswa ini. Haleluya, Tuhanku selalu memiliki rancangan yang luar biasa dan tidak pernah terlambat. Amin. Kami senang sekali mendengarkan kesaksiannya dan semoga anaknya nanti bisa lulus dengan gilang gemilang, nama Tuhan dipermuliakan ya. Alright. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda dan juga melalui email ke doa@anugerah.net. Alright, mari kita lihat tutup dengan satu firman Tuhan singkat ya, yang saya akan ambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Di sini firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah pemirsa sekalian, kita tahu bahwa bangsa Indonesia dan dunia ini sedang dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Nah makanya itu sebagai anak-anak Tuhan kita saya rasa punya beberapa kewajiban nih. Yang pertama tentunya kewajiban yang terutama adalah mencari wajah Tuhan, ya. Dan untuk mencari wajah Tuhan ini kita harus merendahkan diri dulu, tidak menyombongkan diri. Tidak berlagak bahwa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat, tanpa Tuhan kita pasti bisa gitu. Mana itu Tuhan nggak kelihatan, itu berarti orang yang sangat menyombongkan diri, sangat meninggikan diri, dan Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Tetapi ketika kita mengakui bahwa di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun sebagai bangsa memang benar hidup lagi bermasalah, memang benar dunia lagi sakit, memang benar bangsa kita tidak mengalami suatu kemudahan pada saat ini, maka kita harus mencari sosok yang tegas nih, sosok yang luar biasa, yakni Tuhan semesta alam. Calon presiden ataupun calon legislatif ini hanyalah sosok manusia yang bisa Tuhan percayai saja. Percayalah bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang mengizinkan siapapun yang akan menjadi presiden nantinya. Ya. Jadi artinya ada banyak orang mengatakan bahwa di dalam pesta demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Menurut saya bisa iya bisa tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan itu bisa terjadi. Makanya yang perlu kita lakukan sebagai tugas kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anak-anak Tuhan adalah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kemudian ini tadi yang saya katakan yang pertama. Yang kedua, mengerjakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya.
Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga dikatakan lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, jadi pemilu bukan target atau final destination daripada kehidupan kita. Pemilu adalah salah satu tonggak penting daripada kehidupan kita. Namun kalau kita lakukan kehidupan dan jalani dengan sungguh-sungguh, hari demi hari dengan kebenaran dan takut akan Tuhan, maka saya percaya bahwa pemulihan daripada apa yang saudara doakan dan nantikan akan lebih cepat terjadi. Nah, kemudian yang ketiga tentunya di dalam konteks episode ini ya kita harus mau ikut pemilu. Saya pribadi selalu ikut pemilu ya. Pengalaman saya pribadi ketika pertama kali saya mengikuti pemilu, kalau saya nggak salah itu ketika saya kuliah di luar negeri dan saya harus pergi ke KBRI untuk kemudian ikut mencoblos, dan itu rasanya ada suatu kebanggaan tersendiri karena sejak dari kecil kalau ada pemilu itu kan istilahnya bukan cuma hari libur, tetapi kita bisa rame-rame gitu ya. Melihat iklan di televisi dan kemudian melihat ada acara penting kayaknya di kelurahan itu atau di dekat rumah, dan itu mengasihkan banget dan membuat suatu antusiasme di dalam diri saya pribadi untuk ikut pemilu ya. Makanya sebagai hamba Tuhan saya juga mendukung terjadinya pemilu ini. Saya mendorong setiap pemirsa Good News Program, ayo buat catatan di agenda kita tanggal 14 Februari nanti kita harus mau pergi ke TPS di tempat di mana kita terdaftar dan kemudian berdoa, datang bukan dengan kepala kosong dan tangan kosong, tetapi dengan suatu keputusan yang sudah kita pelajari dengan sungguh-sungguh sambil berdoa supaya Tuhan membukakan mata hati kita supaya terang dan tidak terpengaruh dengan orang-orang yang punya niat jahat. Dan kemudian pesan saya yang terakhir, jangan menganggap orang-orang yang berseberangan politik dengan kita adalah orang-orang yang patut dimusuhi. Ya, at the end of the day kita semua adalah anak-anak Tuhan. At the end of the day adalah kita punya amanat agung yang harus dijelaskan dan dilakukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan harapan yang terbaik buat negeri ini. Yang percaya katakan amin. Semoga setiap daripada pemirsa sekalian diberkati. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk pemilu Republik Indonesia dan kami berdoa untuk kelangsungan perpolitikan dan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Kami minta biarlah Tuhan, biarlah calon presiden dan wakilnya yang terbaik, yang merupakan pilihanmu, itu yang akan terpilih nantinya. Dan juga termasuk calon anggota DPR, calon daripada senator, daripada DPD, dan juga DPRD 1 ataupun DPRD 2, biarlah yang terbaik dan yang daripada engkau yang terpilih. Kami memberkati seluruh negeri ini, dari Papua sampai dengan Pulau W, dari ujung utara sampai selatan, dan siapapun daripada pemerintahan dan warga negaranya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang ya. Kalau pemirsa merasa bahwa episode hari ini sangat memberkati, bagikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dari program Good News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.